Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses penciptaan Ruhul Azam. Wahai saudaraku, mari kita dengarkan bagaimana proses penciptaan Ruhul Azam. Dan apakah yang dinamakan Ruhul Azam? Ruhul Azam yaitu nur yang terpancar dari junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah telah menciptakan sebuah pohon yang mempunyai 4 cabang. Pohon tersebut dinamakan Syajaratul Yakin. Setelah itu Allah menciptakan Nur Muhammad pada tempat yang terbuat dari mutiara yang berwarna putih dan berbentuk menyerupai burung merak. Lalu burung merak itu ditempatkan pada pohon Yakin. Dan burung merak tersebut bertasbih selama 70.000 tahun. Kemudian Allah menciptakan cermin kehidupan. Cermin itu diletakkan di hadapan burung merak tersebut. Tatkala burung merak tersebut menatap cermin, terlihatlah wajahnya yang sangat elok dan cantik. Dia pun merasa malu kepada Allah, sehingga meneteslah keringatnya sampai 6 tetesan. Dari tetesan pertama, Allah ciptakan Abu Bakar As-Siddiq. Dari tetesan kedua, Allah ciptakan Umar bin Khattab. Dari tetesan ketiga, Allah ciptakan Utsman bin Affan. Dari tetesan keempat, Allah ciptakan Ali bin Abi Thalib. Dari tetesan kelima, Allah ciptakan bunga mawar. Dari tetesan keenam, Allah ciptakan padi. Lalu Nur Muhammad bersujud di hadapan Allah 5 kali. Sehingga hal tersebut menjadikan kewajiban bagi kita semua umat muslim sholat 5 waktu. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad, sehingga Nur Muhammad berkeringat karena malu kepada Allah. Maka dari keringat tersebut Allah menciptakan. Dari keringat hidungnya diciptakan malaikat. Dari keringat wajahnya diciptakan aras, kursi, lauh mahfuz, kolam, matahari, bulan, hijab, dan sesuatu yang ada di langit. Dari keringat dadanya diciptakan para nabi dan rasul, para ulama, syuhada, dan solihin. Dari keringat punggungnya diciptakan Baitul Makmur, Ka'bah, Baitul Maqdis, dan tempat-tempat ibadah di seluruh dunia. Dari keringat kedua alisnya diciptakan umat Muhammad dari kaum mukmin dan muslim, laki-laki maupun perempuan. Dari keringat kedua telinganya diciptakan ruh orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan sebangsanya. Seperti orang yang kufur, orang kafir, dan orang munafik. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur, beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Setelah itu Allah Ta'ala berfirman kepada Nur Muhammad, "Lihatlah di hadapanmu, wahai Nur Muhammad." Maka Nur Muhammad melihat di depannya ada nur, di belakangnya ada nur. Di kanannya ada nur dan di kirinya juga ada nur. Nur-nur tersebut adalah nur para sahabatnya di dunia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nur Muhammad bertasbih selama 70.000 tahun. Lalu diciptakan nur para nabi dari Nur Muhammad. Kemudian Allah memandang Nur Muhammad. Maka diciptakan ruh para nabi dari keringat ruh Muhammad, dan dari ruh para nabi tersebut diciptakan ruh para umatnya masing-masing. Sedangkan ruh kaum mukminin atau umat Muhammad diciptakan langsung dari keringat ruh Muhammad, lalu para ruh semuanya mengucapkan
La ilaha illahu Muhammadur Rasulullah. Setelah itu Allah Ta'ala menciptakan pelita atau lampu dari batu akik berwarna merah, yang bagian dalamnya dapat terlihat dari bagian luar. Dan Allah Ta'ala menciptakan wajah Muhammad sebagaimana wajahnya di dunia, dan diletakkan pada pelita tersebut. Nur Muhammad berdiri di dalamnya seperti berdirinya orang yang sedang sholat, sedangkan ruh para nabi berputar mengelilinginya seraya membaca tasbih dan tahlil selama 1000 tahun. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan semua ruh supaya melihat rupa Muhammad, dan dari penglihatan ruh tersebut Allah Ta'ala jadikan orang yang melihat dahinya akan menjadi pemimpin yang adil. Orang yang melihat kepalanya akan menjadi seorang khalifah dan raja. Orang yang melihat kedua matanya akan menjadi orang yang hafal Al-Quran. Orang yang melihat kedua alisnya akan menjadi seorang pengukir atau pelukis. Orang yang melihat kedua telinganya akan menjadi orang yang suka mendengar dan menerima nasihat. Orang yang melihat kedua pipinya akan menjadi orang yang suka berbuat kebajikan dan berakal sehat. Orang yang melihat kedua bibirnya akan menjadi patih atau orang kepercayaan raja. Orang yang melihat hidungnya akan menjadi hakim, dokter dan penjual minyak wangi. Orang yang melihat mulutnya akan menjadi orang yang ahli berpuasa. Orang yang melihat giginya akan menjadi orang yang elok parasnya dan cantik wajahnya. Orang yang melihat lisannya akan menjadi seorang utusan raja-raja. Orang yang melihat tenggorokannya akan menjadi seorang mubalik, penasehat dan muazin. Orang yang melihat janggutnya akan menjadi orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Orang yang melihat lehernya akan menjadi seorang pedagang. Orang yang melihat kedua lengannya akan menjadi pemacu kuda dan ahli membuat pedang. Orang melihat lengan tangan kanannya akan menjadi orang yang berpaling dari agama Allah. Orang yang melihat lengan tangan kirinya akan menjadi orang bodoh. Orang yang melihat telapak tangan kanannya akan menjadi seorang tukang tukar uang dan tukang songket. Orang yang melihat telapak tangan kirinya akan menjadi penimbang. Orang yang melihat kedua tangannya akan menjadi orang yang dermawan dan pandai. Orang yang melihat telapak tangan kiri bagian luar akan menjadi orang yang bakil alias pelit. Orang yang melihat telapak tangan kanan bagian luar akan menjadi tukang masak alias koki. Orang yang melihat ujung jarinya akan menjadi seorang penulis. Orang yang melihat jari-jari kanan akan menjadi seorang penjahit. Orang yang melihat jari-jari kiri akan menjadi tukang besi. Orang yang melihat dadanya akan menjadi orang yang alim dan mulia. Orang yang melihat punggungnya akan menjadi orang yang tawaduk dan taat pada perintah Allah Ta'ala. Orang yang melihat lambungnya akan menjadi orang yang ahli berperang. Orang yang melihat perutnya akan menjadi orang qanaah alias menerima apa adanya dan zuhud alias tidak bergantung pada dunia. Orang yang melihat kedua lututnya akan menjadi orang yang ahli ruku' dan sujud. Dari keringat kedua kakinya diciptakan bumi yang terbentang dari barat sampai timur, beserta seluruh isi yang ada di dalamnya. Orang yang melihat bawah telapak kaki akan menjadi orang yang suka berjalan-jalan. Orang yang melihat bayangannya akan menjadi penyanyi dan penabuh gendang. Adapun orang yang tidak melihat apa-apa maka akan menjadi orang Yahudi, Nasrani, kafir dan Majusi. Dan ada lagi orang yang tidak dapat melihat sama sekali.
yaitu orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, seperti Namrud, Fir'aun dan yang lainnya dari golongan orang kafir. Perlu diketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk salat sebagaimana tulisan Ahmad, yaitu berdiri seperti huruf alif, ruku seperti huruf H, sujud seperti huruf mim, duduk seperti huruf dal. Dan Allah Ta'ala menciptakan makhluk seperti tulisan Muhammad, yaitu kepala bulat seperti huruf mim yang pertama, badan seperti huruf H, perut seperti huruf mim yang kedua, kedua kaki seperti huruf dal. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.